pagi hari ini. Yuk, karena sudah siap adik-adik untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, kita angkat pujian kita dengan Sejak Ku Kenal Yesus. Yuk sama-sama kita nyanyi. Kita mau berdoa, siapkan hati dan pikiran kita, lipat tangan, tutup mata, nanti yang akan dibawakan oleh kamera. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa. Untuk doa mulai ibadah kita. Mari. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai ibadah pada saat ini atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab nanti yang disampaikan oleh Ibu Eti, kita nyanyi Ku Buka Alkitab. Adik-adik pasti sudah pernah mendengarkannya kan? Yuk kita sama-sama nyanyinya dulu. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Salam adik-adik semua. Sampailah kita kepada pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita sama-sama membuka Alkitab, kita sama-sama berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami bisa
dibangunkan dengan kekuatan yang baru dan kesehatan yang baru, dan pada saat ini kami melaksanakan sekolah minggu dengan online. Oh Tuhan, sebentar lagi kami akan membuka Alkitab untuk membaca dan merenungkannya bersama-sama. Kiranya Tuhan menyertainya, mengurapinya. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhanmu Yesus Kristus dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini yaitu terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi adik-adik, Injil Lukas 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dengan perikop dosa dan penderitaan. Itu perikopnya. Kita sama-sama. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ayat yang kedua. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Yang keempat, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa mereka dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Yang kelima, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Yang ketujuh. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Yang ke-8, jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Yang 9, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Demikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini ya adik-adik. Tuhan Yesus berfirman, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas. Amin. Ya, amin ya untuk pembacaan Alkitab tadi. Nah, mau mendengarkan cerita, sebelum kita dengar cerita kita nyanyi lagi 12 murid Yesus. Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Selon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12
Salam adik-adik. Sekarang kakak akan bercerita tentang firman yang telah dibacakan oleh Kak Eti tadi ya, yaitu di dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Nah, adik-adik, tadi juga kan adik-adik sudah mendengar ada 12 murid Yesus tadi ya yang dinyanyikan oleh Kak Susi. Nah, 12 murid Yesus ini namanya adik-adik kan ada yang hafal ya, dulu pernah dinyanyikan oleh teman-teman kita dengan videonya. Nama murid Yesus itu adalah Simon Petrus, Andreas, Filipus, Yohanes. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Filipus, Yohanes, Thomas, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, dan itulah 12 murid Yesus. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak bertanya kepada adik-adik. Dari 12 murid Yesus itu siapa yang dirasuk oleh iblis yang menyerahkan Yesus kepada orang-orang Farisi, kepada ahli Taurat? Siapa? Yudas Iskariot ya. Nah, Yudas Iskariot lah yang menyerahkan Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus. Nah adik-adik, di dalam pembacaan tadi itu bercerita tentang penderitaan dan pertobatan, yaitu ada dosa yang telah dilakukan oleh orang-orang Galilea dan orang-orang di Yerusalem. Tapi tidak mereka yang melakukan kesalahan itu saja, semuanya sudah berdosa semua ya. Tidak ada yang bisa mendapatkan keselamatan kalau tidak melalui pertobatan. Baik orang di Galilea, orang Yerusalem, dan kita semua harus bertobat ya adik-adik ya. Nah, di dalam pembacaan kita tadi juga ada dilanjutkan dengan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Nah, pertobatan itu artinya sama dengan kita harus berbuah. Kalau kita sudah bertobat, kita harus berbuah. Kenapa? Kalau kita sudah bertobat berarti hidup kita tuh sudah berubah. Kita bertobat itu berubah, dan yang merubah kita adalah pengenalan kita dengan Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib. Itulah yang membuat hidup kita bisa berubah. Kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Nah, kita mendapatkan keselamatan karena Tuhan Yesus sudah membayar lunas dosa-dosa kita yang sebentar akan kita rayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kematiannya dulu ya, dari hari Paskah nanti ya kita rayakan. Nah, adik-adik semua. Nah, siapa yang hidupnya ingin berbuah di sini? Semua kita ingin berbuah ya, seperti pohon ara, perumpamaan tadi. Supaya adik-adik itu bermanfaat, buahnya bisa dinikmati, bisa dimakan. Nah, Tuhan Yesus pun tidak senang melihat pohon ara yang tidak berbuah dalam perumpamaan tadi. Tapi yang pemilik kebun ini meminta waktu kepada Tuhan Yesus. Tunggu dulu, mungkin 1 tahun lagi katanya. Nanti aku beri pupuk dulu supaya dia berbuah. Nah, adik-adik ya, demikianlah adik-adik yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Kita harus berbuah ya, bertumbuh dari firman Tuhan, dan kita mengalami kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga hidup kita berbuah ya. Nah, adik-adik, ingat nggak adik-adik, dulu pernah adik-adik membuat PR tentang buah-buah roh. Nah, itulah bukti daripada pertobatan kita, perubahan hidup kita. Kita harus menghasilkan buah ya adik-adik ya. Buah-buah roh yang seperti terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22. Hafal ya adik-adik ya, coba. Itu adalah buah-buah roh, artinya buah pertobatan kita. Setelah kita mengikut Yesus, kita bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang lebat sekali ya. Nah, ada 9 buahnya tadi.
Catat ya adik-adik ya, Galatia 5 ayat 22. Buahnya yang pertama adalah kasih. Yang kedua sukacita. Yang ketiga damai sejahtera. Yang keempat kesabaran. Yang kelima kemurahan. Yang keenam kebaikan. Yang ketujuh kesetiaan. Yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Dan yang kesembilan adalah penguasaan diri. Inilah artinya buah-buah roh. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan kita dikenal dengan buahnya. Seperti pohon ara dalam pembacaan tadi, pohon ara yang menghasilkan buah yang bisa dinikmati dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Demikian adik-adik, kehidupan kita menjadi bermanfaat bagi keluarga, bagi teman-teman, lebih-lebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah cerita kakak pada pagi hari ini. Ya ingat adik-adik ya, kita hidupnya harus berbuah ya. Yaitu dengan melalui pertobatan tadi, hidup kita berubah semua. Yang kemarin ceritanya kakak dan adik, mereka sama-sama mau menghukum adiknya karena berbuat kesalahan. Tapi kakaknya lupa dia juga punya kesalahan, akhirnya mereka sadar. Nah sama-sama kakaknya bertobat dan adiknya pun bertobat juga, tidak melakukan kesalahan. Demikianlah hidup kita bisa dibenarkan oleh Tuhan dan kemudian kita menjadi berbuah. Ya adik-adik ya, terima kasih. Inilah cerita kakak. Mari kita berdoa ya sebentar. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang betul-betul mengenal Engkau Tuhan. Dan kehidupan kami menjadi berguna bagi teman-teman kami, bagi saudara kami, bagi orang tua kami, bagi guru-guru kami, dan lebih-lebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan kita, namun sebelum itu yuk kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat-Mu yang ada dalam hidup kami. Sekarang Tuhan kami mau menyerahkan sebagian dari apa yang kami miliki, kiranya Engkau berkati Tuhan sehingga berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, amin. Yuk kita angkat pujian kita dengan aku ambil uangku. Aku ambil uangku dan kulipat dengan rapi, ku taruh di tangan kananku. Aku ambil uangku dan kulipat dengan rapi, ku taruh di tangan kananku. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan dan ku berikan untuk Tuhan. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan dan ku berikan untuk Tuhan. Aku ambil uangku dan kulipat dengan rapi, ku taruh di tangan kananku. Aku ambil uangku dan kulipat dengan rapi, ku taruh di tangan kananku. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan dan ku berikan untuk Tuhan. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan dan ku berikan untuk Tuhan. Baik, semuanya kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa untuk doa penutup kita ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah ini. Tuhan mengajarkan kami untuk selalu percaya dan tidak meragukan. Tuhan pimpin kami senantiasa saat ini. Kami telah selesai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan nyanyi untuk doa penutup kita dengan iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Sekali lagi. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata ini itu, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita, dia tebus dosa kita. Dengan yang mulia, Yesus juru selamat kita. Sampai jumpa adik-adik, sampai ketemu kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.